Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Manase menggantikan Hizkia. Raja Manase adalah anak dari Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda. Ia berumur 12 tahun ketika ia menjadi raja menggantikan ayahnya. Nama ibunya Hefzibah. Manase memerintah Yehuda cukup lama dan mungkin ini raja yang memerintah paling lama, yaitu 55 tahun. Namun sangat disayangkan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Antara lain, ia melakukan perbuatan-perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari tanah Kanaan. Ia juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal. Ia membuat patung Asyera seperti yang dilakukan oleh Ahab, Raja Israel. Ia sujud menyembah kepada tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun Tuhan telah berfirman bahwa di Yerusalem namanya akan tinggal untuk selama-lamanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban dalam api di lembah Bet Hinnom. Ia melakukan ramalan dan telaah. Ia menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Ia menaruh patung Asyera di rumah Tuhan, padahal Tuhan telah berfirman kepada Daud dan Salomo bahwa dalam rumah Allah di Yerusalem ia telah memilih dari antara segala suku Israel sebuah tempat untuk menaruh namanya selama-lamanya. Ia juga mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan itu sangat memenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Darah itu bagaikan air. Ia membuat orang Yehuda berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan telah berfirman, dalam rumah ini, di Yerusalem, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dan tepat menuruti hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa, kata Tuhan. Namun Israel tidak mau mendengarkan. Bahkan Manase sebagai rajanya menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan mereka. Sebab itu Tuhan berkata, oleh karena Manase Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului mereka, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula dan menungging. Aku akan membuang sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka, oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku.
Dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Firman Tuhan. Nah saudara, sebab kejahatan yang dilakukan oleh Manasye ini, Tuhan mengizinkan raja dan panglima tentara Asyur menangkap Manasye dengan kaitan dan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Namun dalam keadaan yang sangat terdesak ini, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah serta berdoa kepadanya. Tuhan mengabulkan doa dan permohonannya dan membawa ia kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ia juga mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di sebelah lembah dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu sangat tinggi dan ia menempatkan panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga mesbah-mesbah para Baal dibuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan, korban syukur di atasnya, dan menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Manasye akhirnya meninggal dan dikuburkan di taman istananya. Amon anaknya menggantikan dia menjadi raja. Nah, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Yang pertama, Manasye adalah anak yang didapat Raja Hizkia dalam perpanjangan umur yang Allah berikan kepada Hizkia. Lihat kembali pasal 20 ayat 1 sampai 11 dari kitab 2 Raja-Raja. Manasye sangat jahat. Ia melakukan hal-hal yang jahat dan menyakitkan hati Allah. Ia membuat rakyat di kerajaan Yehuda juga turut berdosa dan mendukakan Tuhan. Yang kedua, pelajaran penting yang dapat kita petik di sini. Jika berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan lupa akhiri selalu doa kita. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku. Janganlah bersikap memaksa kepada Tuhan. Berdoa bersungguh-sungguh boleh, tapi jangan bersikap memaksa. Katakan, jadilah kehendak-Mu seperti doa yang Yesus ajarkan. Karena apa saudara? Melihat kenyataan anak dari Raja Hizkia ini, yaitu Manasye, yang Hizkia lahirkan dalam perpanjangan usianya. Waduh, sangat menyesatkan Yehuda, memalukan, dan ia membawa banyak malapetaka bagi umat Tuhan di Yehuda. Yang ketiga, melalui pelajaran ini kita belajar tunduk kepada Allah dengan segenap hati. Ia tahu yang terbaik bagi kita, lebih dari apa yang mampu kita dapat minta dan pikirkan. Yang keempat, bersyukurnya bahwa pada akhir hidupnya Manasye bertobat. Kalau saya kasih pernyataan, starting worse, finishing a bit well. Ia memulai dengan sangat rusak, sangat buruk, namun mengakhirinya lumayan baik. Ia bertobat, namun ia tidak mampu melakukan banyak hal. Yang terakhir, jadi bagi setiap kita yang mendengar renungan ini, yang sudah baik, teruslah berbuat baik. Yang sedang rusak, ayo bertobat. Masih ada anugerah. Sampai jumpa pada renungan yang lainnya. Amin.